Halo semuanya, kalian mungkin tahu apa itu Kinder Milk Slice. Hari ini kita mau buat biskuit Kinder secara besar-besaran. Tapi pertama-tama, mari kita buka yang asli dan mari kita lihat terbuat dari apa. Kita melihat 2 biskuit coklat dan krim yang banyak. Tentu saja itu enak, tapi krimnya sepertinya kurang banyak. Kalau begitu, ayo buat kita lebih banyak lagi. Dan sekarang kita pergi ke toko. Jadi kita memutuskan untuk berlanja dengan 2 tahap. Dan hari ini adalah tahap pertama, di mana kita akan membeli semua produk untuk membuat biskuit yang gede. Dan hal yang pertama yang kita butuhkan adalah telur ayam. Totalnya itu ada 840 telur. Lalu gula, di mana kita butuh sebanyak 30 kg. Sebelas kg coklat bubuk, 2 kg baking powder, 25 kg tepung, dan 13 liter minyak. Dengan semua ini, kita menuju ke kasir. Dengan semua ini, kita menuju ke kasir. Belanja tahap pertama senilai $245. Kita akan membuat biskuit di oven besar kita. Agar memiliki waktu untuk pemanasan, kita harus menyalakannya sekarang. Dan sekarang, kita buka kardus telurnya. Keluarkan nampan dan letakkan di bawah meja. Kita membutuhkan 420 butir telur. Letakkan satu wadah di atas meja, satu lebih kecil, satu lebih besar. Sekarang kita ambil telurnya dan pisahkan kuning telur dari putih telurnya. Semua ini butuh 1,5 jam untuk memisahkan semua telur. Selesai. Lalu kita simpan putih untuk saat ini. Dan ambil gula. Buka. Dan tuangkan 15 kg. Sekarang gunakan mixer besar untuk mengocok kuning telur. Dengan gula sampai semuanya kelihatan putih. Sekarang kita ambil 6 liter minyak. Buka. Dan lalu tuangkan ke dalamnya. Jika menteganya kurang, bentuk biskuitnya nggak akan bagus. Jadi, aduk rata sekali lagi. Langkah berikutnya, kita membutuhkan 5,5 kg kakao. Buka. Kita menuangkannya. Dan lalu kita campurkan. Butuh waktu 20 menit lagi untuk mencampur semuanya. Dan ini adalah adonan yang sangat kental. Sekarang, dengan lembut tuangkan 6,5 liter air mendidih dan aduk untuk membuat adonan lebih mantap. Selesai. Sekarang, kita membutuhkan tepung. Tuangkan 5 kilo pertama. Aduk campurannya. Dan kemudian 7,5 kg lagi. Dan kemudian kita tambahkan 1 kg bahan ragi. Dan kemudian kita dapatkan adonan yang rata. Panci diisi sampai penuh. Jadi, kita mengambil baskom dan menuangkan setengah adonan ke dalamnya. Ambil putihnya. Tuang sebagian ke dalam panci lain. Dan gunakan mixer kue untuk mengocok semuanya. Tapi itu tidak berhasil. Rupanya, tidak mungkin mengocok putih telur sebanyak itu hingga kaku. Jadi, kita memutuskan untuk menggunakan mixer seperti ini, yang membuat semuanya menjadi lebih baik. Kita menuangkan sedikit putih telur ke masing-masing. Hidupkan.
Dan prosesnya dimulai. Setelah sekitar 5 menit, kita mendapatkan busa semacam ini. Sekarang saatnya menambahkan gula. Kocok selama beberapa menit lagi, kemudian kalau sudah kita bisa menuangkan putih yang sudah dikocok ke dalam adonan coklat. Sekarang, aduk perlahan dengan spatula, agar tidak ada gelembung yang keluar dari putih yang mengembang. Lalu, lakukan lagi putih telur berikutnya. Masukkan kembali ke dalam adonan, dan aduk. Hasilnya, harus seperti adonan yang mengembang. Dengan adonan yang lain, lakukanlah hal yang sama. Adonan biskuit sudah siap. Tapi, bagaimana cara memanggang kue sebesar ini? Seorang teman kita dari bengkel akan membantu kita dalam hal ini. Kita menggambar-gambar di komputer yang menurutnya mesin sebesar seperti ini akan memotong lembaran logam yang diperlukan dengan laser. Lembaran logam dikeluarkan dan tempat-tempat tukungan dilubangi dengan grinder. Dan ujung-ujungnya ditekuk, sampai diperoleh bentuk kotak. Semua jahitan dilas. Hasilnya adalah nampan kue besar seperti ini. Tuang minyak ke dalamnya, dan olesi dengan kuas. Ambil perkamen, dan tutupi loyang dengannya. Minyak membuat perkamen menempel dengan baik. Tutupi seluruh loyang. Selesai. Sekarang, tuangkan adonan kita ke dalamnya. Ratakan adonan. Pindahkan lampan kue dan masukkan ke dalam oven. Dorong tampannya. Pada 180 derajat, semuanya dipanggang selama 4 jam. Lalu, kita matikan oven. Dan biarkan biskuit didiamkan sampai pagi, agar meresap dan lebih padat. Keesokan paginya, kita mengeluarkannya. Sekarang, kita harus mengeluarkannya agar bagian biskuit yang empuk berada di atas. Kita telah menemukan cara untuk melakukannya. Kita menempatkan kayu di lapisan di atasannya. 2 papan di atas sisi dan kencangkan dengan erat dengan klem skrup. Tatakannya diambil. Di atas meja, kita meletakkan 1 kayu lapis lagi, 4 batu bata di atasnya. Dan kemudian kita balikkan. Kita ambil klem, dengan hati-hati mengangkat tatakannya. Dan kita memiliki biskuit yang cantik. Beratnya 50 kg. Hanya butuh 2 hari untuk membuatnya. Mari kita bawa pergi. Kita perlu melakukan lagi adonan untuk biskuit lain persis seperti ini. Kita memasukkan semuanya ke dalam oven. Tutup pintu. Dan keesokan paginya kita mendapatkan biskuit lagi, sama cantiknya dengan yang pertama. Sekarang, saatnya untuk pergi ke toko untuk membuat bagian krimnya. Hal pertama yang akan kita ambil adalah banyak susu kental. 6 karton 2 liter susu. Dan jumlah dadi yang sangat banyak, 80 kg.
Dan kita membutuhkan agar-agar juga. Kita mengambil 200 karton dengan 2 kg gula vanila dan 3 botol 5 liter air. Mari kita pergi ke kasir. Kita mengantongi semuanya. Cek kedua, keluar menjadi $506. Letakkan dadi yang kita beli di atas meja. Cetak kotak-kotaknya. Kita memiliki 80 kg dadi. Semuanya perlu dihancurkan, entah bagaimana. Lepaskan pelat depan, pengolah makanan, dan pasang penggiling daging dan piring di atasnya. Buka tutup lain, dan pasang blender. Ambil sebungkus dadi, buka, tuang sebagian dalam blender, dan sebagian lagi ke penggiling daging. Tutup blender. Letakkan panci di bawahnya. Dan nyalakan blender. Sementara kita mendorong dadi ke dalam penggiling daging, blender itu sendiri menggiling semuanya. Itu harus dikeluarkan secara berkala dan memindahkan adonan dadi ke dalam mangkuk. Kita menggiling semuanya dengan 6 tangan sampai kita kehabisan dadi. Setelah 3 jam, kita mendapatkan sepanci penuh adonan dadi. Ambil baskom dan pindahkan setengah dari isian kita ke dalamnya. Buka gula vanila dan tuangkan. Sekarang, kita membutuhkan susu kental. Buka botol dan tuangkan susu kental ke dalam dadi. Kita membelinya secara berlebihan, jadi masih banyak yang tersisa. Sekarang, dengan mixer kue yang sama, kita menggabungkan dadi dengan susu kental menjadi satu. Kita mendapatkan adonan yang lembut. Ambil 3 botol air dan panci. Buka air dan tuangkan. Sekarang, ambil agar-agarnya. Buka dan tuangkan semua 200 kantong ke dalam air. Untuk saat ini, cukup aduk agar-agar dan biarkan terendam. Potong bagian dari gulungan aluminium foil dengan penggiling. Dan bungkus di sekitar lapisan bawah. Amankan semuanya dengan selotip. Dan untuk menyatukan semuanya lebih erat, pasang papan ke samping dengan selotip yang sama. Ini adalah cetakan untuk menuangkan krim agar bisa berbentuk. Taruh panci berisi air dan agar-agar di atas kompor. Didihkan selama beberapa menit dan tuangkan susu panas. Aduk rata. Cairan ini akan membuat adonan mengeras dan kemudian tidak akan hancur di bawah berat biskuit kedua. Tuang setengahnya ke dalam satu baskom dan aduk. Dan masuk ke yang kedua. Sebelum isian mulai mengental, segera pindahkan ke kerak. Ratakan isian dan biarkan hingga dingin semalaman. Di pagi hari, krim telah mengeras. Lepaskan cetakannya. Lihat, lapisan krim sangat tebal. Terakhir, momen yang kita tunggu-tunggu, tinggal taruh biskuit kedua di atas krim. Selesai. Kita akhirnya membuat Kinder Milk Slice. Kita sudah membuatnya selama 6 hari. Setelah menghitung berat makanan yang kita beli, kita menemukan bahwa makanan penutup kita memiliki berat sebesar 95 kg dan total harganya $666. Mari kita coba sepotong. Lihat, ini adalah potongan besar yang kita berikan coklat susu Kinder dan kita berikan kepada saudara saya.
Lihat betapa lembutnya biskuit di dalamnya. Saya menaruh krim di atas potong biskuit. Halo semuanya, banyak dari Anda pernah ke KFC setidaknya sekali dalam seumur hidup Anda, dan Anda telah memesan bola basket tajam sejenis ini. Ini punya kaki dilapisi tepung roti, strip, dan sayap. Ini semua sangat enak. Kami memutuskan untuk membuat ember yang sama. Hanya tidak dengan ayam, tapi dengan burung unta. Hal pertama yang kami pesan adalah ember besar ini. Ada spasi di dalamnya, seperti aslinya. Hal pertama yang kita lakukan adalah menutupi ember dengan lapisan primer. Selesai. Kita cat putih di dalam bagiannya. Kita tutupi bagian luar dengan cat merah. Setelah itu, kita berikan ember tersebut ke dalam pelukis. Anda akan melihat hasilnya nanti. Kami pergi ke toko untuk membeli daging burung unta. Kami membeli 2 potong besar daging burung unta. Kami lemparkan mereka ke dalam mobil, beratnya 43 kg. Semua ini mencapai $760. Selanjutnya, kita pergi ke hypermarket. Kami membuat 120 liter minyak bunga matahari langsung ke gerobak. Kami butuh minyak zaitun, paprika, jahe, lada hitam, kemangi, oregano, bawang putih kering, banyak tepung, dan sereal bebas gula. Seluruh keranjang ini penuh berharga $285. Kami memiliki 2 kaki burung unta besar ini. Tapi masih ada kulitnya. Ini sangat luar biasa kuat. Sedemikian rupa sehingga mereka membuat sepatu dari ini. Kita harus lepasnya. Dengan satu tangan, kami menarik kulitnya dengan kencang. Dengan pisau, kami memisahkan dari dagingnya. Dan kami telah bersihkan satu kaki dengan baik. Kami ulangi hal yang sama dengan lagi kaki kedua. Ketika 2 kaki dikupas dengan sempurna, kita perlu memisahkan tulang kering dari dagingnya. Lakukan semuanya dengan hati-hati agar tidak memotong dagingnya. Pisahkan tulang dari sepanjang sendi. Dan kami dapatkan 2 potong, tibia dan daging. Potong-potongan kedua memanjang sedua bagian. Dan nanti ini akan menjadi strip ayam. Pisahkan kaki kedua dengan cara yang sama. Ini dia, pemotongan sudah dilakukan. Pada akhirnya, kami memiliki 2 tulang kering dan 4 potong sirloin. Tetapi fillet tidak memiliki bentuk yang kita inginkan. Jika dibiarkan seperti itu, ini akan menjadi berantakan. Kami gunakan tali ini. Gunakan untuk sikat potong daging ini. Ya, inilah bagaimana sausnya terlihat. Jadi kami memutuskannya sebagai 4 bagian. Selesai. Untuk membuat bumbunya lebih meresap ke dalam daging, lalu kita gunakan benda ini dengan paku. Ambil bak manis seperti ini, taruh di atas jahe giling dengan paprika, oregano, dan kemangi. Dengan lada hitam, bawang putih kering, banyak garam, lalu juga mustard, dan 1 liter minyak zaitun. Kami campur semuanya, dan tuang 20 liter air panas. Rempah-rempah terbuka ini lebih baik di dalamnya. Celupkan potongan burung unta ke marinasi.
Dan kita tuangkan lebih banyak air untuk menutupi semua daging ini. Lalu ini diasinkan sepanjang malam. Lembutkan dengan baik. Lalu sebarkan foil ini di atas meja. Letakkan perkamen di atasnya. Keluarkan strip ayamnya. Biarkan sisa bumbu marinasi mengalir. Sebarkan di atas perkamen, dan lalu dibungkus. Dan bungkus dagingnya dengan cara yang sama. Lalu ulangi dengan setiap bagian. Ambil nampan kuenya, tempatkan potongan burung unta yang disegel di atasnya. Tahap pertama memasak akan berlangsung di oven besar ini. Kami tempatkan 4 batu ini tahan api. Letakkan nampan di atasnya. Lalu gulung ke dalam oven. Biarkan daging masak selama 8 jam dengan 180 derajat Celcius. Waktu akhirnya telah berlalu. Mari kita keluarkan dari oven. Mari kita potong foilnya dan lihat apa yang ada di dalamnya. Dagingnya pasti dimasak dengan baik. Mari kita buka sisa potongannya. Lalu potong kelebihannya ini, benang-benangnya. Karena kita tidak butuh, lalu dibutuhkan bak besar untuk menggoreng potongan daging yang begitu besar. Dan minyak yang kami beli di toko. Kami buka kotak. Kami keluarkan stoplessnya. Membukanya. Dan menuangkan minyak ke dalam baknya. Jadi, kita tuangkan 120 liter. Untuk memanaskan minyak ini, kita menuangkan bara panas ke dalam 2 anglo ini. Hal ini diperlukan untuk memotong kayu. Setelah itu, kita sebarkan dalam anglonya. Sekarang, kita hanya mempertahankan api yang bagus selama 2 jam. Kita membutuhkan kisi-kisi seperti ini. Di atasnya akan memasukkan daging ke dalam penggorengan. Kami mengambil 3 baskom plastik. Tuang air ke dalam salah satunya. Di yang kedua, kami menaruh tepung. Yang ketiga, kita kirim 3 bungkus sereal tanpa gula. Pertama, kita kirim daging burung unta ke dalam tepung. Gulung ke semua sisinya. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Lalu masukkan lagi ke dalam tepung. Dan ke dalam air. Di tepung, di air. Dan lapisan terakhir adalah serpihannya. Kami coba untuk menutupi seluruh area daging. Letakkan kaki yang dilapisi tepung roti di atas rak. Gunakan prinsip yang sama untuk membuat roti semua potongan lainnya. Langkah terakhir adalah masukkan ke dalam penggorengan. Sekarang kita perlu mempertahankan panas maksimum agar minyak tidak menjadi dingin. Setelah 10 menit, perebusan aktif, angkat parutannya. Ini dia, resep bunga unta KFC sudah siap. Omong-omong, begitu indahnya ember ini setelah melukis potret Kolonel Sanders, kami mengisinya dengan burung unta yang dilapisi tepung roti.
Saya pikir ini sangat keren dan terlihat seperti aslinya. Mari kita potong sepotongnya.